Selamat mengikuti kembali kuliah elektronika analog. Pada pertemuan yang kedua ini, pada modul video ajar yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar dari bahan semikonduktor yang merupakan bahan dasar dari komponen aktif elektronik, yaitu bahan dasar dari diode dan juga bahan dasar dari transistor dan juga MOSFET dan juga bahan-bahan aktif lainnya. Pada modul yang kedua ini yang akan kita pelajari, yang pertama adalah dasar-dasar dari konduktor, kemudian struktur atomnya bagaimana, kemudian dasar-dasar dari semikonduktor, bagaimana struktur atom di dalam semikonduktor. Contohnya kita ambil adalah untuk atom silikon, kemudian menjadi kristal silikon. Bagaimana sifat-sifat kelistrikan di dalam bahan semikonduktor, khususnya silikon. Ada hole atau sebagai pembawa sifat arus listrik. Kemudian ada proses recombine dan ada lifetime di dalam semikonduktor. Ada semikonduktor yang murni dan ada yang diberi campuran tertentu. Istilahnya semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian semikonduktor yang ekstrinsik bisa diperkaya atau dicampur dengan elektron sehingga nanti menjadi tipe N, dan yang kaya dengan hole yaitu nanti akan menjadi tipe P. Jadi ada semikonduktor tipe N, ada semikonduktor tipe P. Dan yang terakhir, bagaimana kalau kedua semikonduktor itu nanti disambung menjadi sambungan PN. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu konduktor, jadi contohnya adalah tembaga atau copper. Konduktor ini memiliki orbit yang stabil. Elektron berputar mengitari nukleus, menghasilkan gaya sentrifugal. Kemudian jika gaya sentrifugal ini besarnya sama dengan gaya tarik terhadap nukleus, maka orbit menjadi stabil. Itulah yang kenapa konduktor itu orbit elektronnya menjadi stabil. Nah, orbit paling luar disebut dengan orbit valensi. Kemudian semua orbit dalam dan nukleus membentuk inti atom atau core. Orbit valensi inilah yang mengendalikan properti dari kelistrikan atom. Nah, elektron valensi tembaga memiliki orbit yang besar dan gaya tarik ke dalam yang kecil. Konduktor yang baik itu memiliki satu elektron valensi, kemudian isolator yang baik itu memiliki 8 elektron valensi, sehingga ada bahan yang memiliki elektron valensi di antara 1 dan 8, yaitu 4. Inilah yang disebut dengan bahan semikonduktor. Jadi bahan semikonduktor itu memiliki 4 elektron valensi. Sehingga kalau kita lihat struktur atom tembaga yaitu konduktor ini seperti ini. Jadi ini ada atom intinya, ya, nukleus tadi, yang membentuk satu orbit yang stabil dengan satu elektron valensi di luar. Nah, sedangkan yang nukleusnya ini berisi proton atau muatan positif yang jumlahnya 29. Nah, karena stabil maka antara elektron dan protonnya, yaitu yang muatan plus ini adalah sama, yaitu 29. Tapi pada inti, struktur intinya ini berisi 28 elektron, sehingga hanya satu elektron yang ada di valensi. Nah, inilah yang lalu secara kelistrikan ini ada
plus 1 ya, jadi intinya memiliki muatan plus 1 di intinya ini 1 elektron, kemudian ini plus 1 ya dari inti ya, ini minus atau 1 elektron, ini plus 1, sehingga ini juga stabil. Jadi ini namanya core diagram dari bahan tembaga, jadi atom tembaga ini core-nya, ini ada plus 1, kemudian elektron valensinya 1. Daya tampung kulit elektron itu 2 kali N kuadrat, jumlah elektron per orbit. Jadi kalau dilihat pada tabel periodik unsur kimia, itu maka koper gitu ya, koper itu memiliki tempat atau memiliki tabel ya. Di dalam tabel ini koper itu ini tabel periodik dari seluruh elemen, mulai dari hidrogen sampai dengan helium dan seterusnya. Itu yang tadi 29 ya, 29 itu ada di sini di tabel di kolom 29 ini. Ini koper tadi ya, koper. Jadi tempatnya di sini. Nah, maka nanti kita akan lihat ya, bahan-bahan yang lain ya, yang ada dalam tabel ini. Khususnya nanti kita akan melihat semikonduktor. Jadi kalau ini sifat konduktor, di sini ada yang semikonduktor. Misalkan di sini ada silikon, ya, ada germanium. Nah, di sini ini bahan-bahan yang sifatnya semikonduktor. Oke, jadi semikonduktor tadi sudah disinggung memiliki elektron valensi yang jumlahnya 4 tadi ya. Kita ulangi kembali, kalau konduktor itu elektron valensinya dari 1, misalkan tadi contohnya di tembaga, perak, emas. Isolator tadi sudah kita lihat memiliki elektron valensi 8. Sedangkan semikonduktor ini elemen dengan sifat kritikan antara konduktor dan isolator. Jadi elektron valensinya ada 4, ya, 4 elektron valensi. Contohnya dalam tabel itu tadi germanium dan silikon. Germanium memiliki 4 elektron valensi, namun ini memiliki kelemahan yaitu pada arus balik. Silikon juga memiliki 4 elektron valensi. Inilah yang sekarang banyak digunakan pada komponen aktif elektronika, ya, mulai dari diode, transistor, dan seterusnya. Sehingga ini memungkinkan perkembangan elektronika modern yang sampai sekarang. Berikutnya kita lihat atom silikon. Jadi atom silikon tadi sudah disebutkan memiliki 4 elektron valensi. Jadi di orbital luar ini memiliki 4 elektron. Ya. Sedangkan pada inti ini memiliki memiliki muatan sebesar plus 4. Ya. Plus 4. Jadi ini elektron valensinya 4, sehingga di sini juga 4. Ya. Jadi kalau ini dihitung, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahnya protonnya atau plusnya 14, jadi plus 4. Jadi yang di dalam nukleus, dalam inti, elektronnya ada 10, kemudian muatan positifnya ada 14, jadi ada plus 4. Ya, jadi yang nukleusnya itu muatannya plus 4, kemudian elektron valensinya ada 4. Ini sifat ini salah satu yang menjadikan silikon menjadi bahan semikonduktor. Jadi 14 proton, 14 elektron kalau jumlahnya ya. Pada inti memiliki muatan plus 4 karena 14 proton dan 10 elektron. 4 elektron pada orbit valensi. Nah, maka jika kehilangan 1 elektron akan menjadi
ion positif. Jadi kalau nanti ini misalkan elektronnya hilang, ya kehilangan satu, maka nanti akan menjadi ion positif, ya, akan menjadi seluruhnya akan menjadi +1. Sedangkan sebaliknya, nanti jika ketambahan satu elektron, maka berarti akan menjadi negatif. Akan menjadi negatif, ion negatif. Itu kalau tadi satu atom, ya. Kalau beberapa atom saling terikat, maka akan menjadi kristal. Jadi ini bentuk kristal silikon. Ada 5 atom, ya, yang membentuk satu kristal dengan sambungan tertentu. Nah, ini digambarkan, ini struktur sambungannya. Ini struktur atomnya, ya. Jadi ada nukleus, kemudian ada orbit valensinya. Ya, kalau kita lihat orbit valensi yang di tengah-tengah ini yang saling terkait, mengkait dengan yang lain. Sebetulnya ini semuanya akan seperti ini, karena nanti dilihat dari misalkan dari sebelah sini, berarti nanti ini akan yang paling atas ini kiri, maka tengahnya ini akan menjadi tengahnya. Jadi semuanya kalau dilihat dari seluruh kristal yang ada di dalam kristal silikon, seluruh rangkaian atau seluruh sambungannya ya akan menjadi sambungan yang masing-masing akan tersambung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Akan menjadi 8 elektron di setiap sambungan yang pusat ini. Ini bentuk kristal secara fisik, ya. Nah, ini dinamakan dengan covalent bond. Jadi tadi ini di dalam atom kristal di dalam atom ini memiliki 4 tetangga, ya, 4 tangga. 1, 2, 3, 4. Atom di tengah ada 4 tambahan elektron, jadi 4 elektron sendiri, kemudian karena ini bergabung dengan 4 tetangga lainnya akan ada tambahan 4 elektron, sehingga ada 4 plus 4 elektron pada orbit valensi ini tadi. Nah, setiap atom dalam kristal silikon memiliki 8 elektron pada valensi orbit. Nah, jadi karena ini nanti strukturnya akan tidak hanya satu ini, tapi menjadi banyak, sehingga ya setiap elektron, setiap atom pada kristal ini akan memiliki bentuk yang seperti ini. Jadi ini kalau nanti ada atom di sebelahnya, ini bentuk kristal 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang pusat. Ya. Yang pusat ini, jadi ini akan menjadi pusat yang sebelahnya. Ini menjadi pusat yang sebelahnya, dan seterusnya. Ya, sehingga setiap atom dalam kristal silikon sehingga akan memiliki 8 elektron pada orbit valensinya. Ini ya, orbit valensi ini. Jadi ini disebut dengan valensi saturation-nya adalah 8. Nah, sebetulnya kristal silikon ini pada suhu 25 derajat Celcius, suhu kamar, ini adalah isolator, ya, jadi isolator yang sempurna. Nah, kemudian ada proses namanya proses Hall, ya, karena tadi kehilangan satu elektron. Kemudian ada proses rekombinasi, kalau kemudian Hall tadi dimasuki lagi, ya. Jadi pada ambient temperature atau pada suhu lingkungan, yaitu di atas 0 mutlak atau minus 273 derajat Celcius, energi panas pada udara bisa menyebabkan atom silikon bergetar. Ya. Jadi atom ini kalau bergetar, nah getaran ini akan menyebabkan satu elektron bisa lepas dari orbit valensi, sehingga akan menciptakan atau akan terjadi namanya hole ini, lubang ini. Karena tadinya ada elektron di sini, kemudian elektronnya lepas karena pengaruh suhu dan getaran tadi, ini akan menjadi lubang lepas. Nah, pada suhu ruang itu tercipta sedikit hole dalam kristal silikon ini tadi ya.
Hole dapat ditambah dengan cara doping. Jadi ini bisa saja juga ditambah dengan cara disuntik, ya, diberi suntikan, didoping. Nah, bisa karena ini sifatnya sementara, maka ini bisa balik lagi, ya, terjadi rekombinasi, adalah peristiwa bergabungnya elektron ke hole kembali. Jadi waktu yang terjadi yaitu tadi saat elektron itu lepas, kemudian nanti karena bisa kembali lagi, nanti waktu itu dinamakan dengan lifetime, ya, jadi lifetime. Oke, jadi setiap saat bisa terjadi dalam silikon itu, yang pertama adalah beberapa elektron dan hole bisa dibuat atau tercipta karena adanya energi panas. Elektron dan hole itu akan bergabung kembali. Jadi ada yang tercipta hole, ya, kemudian ada yang bergabung kembali. Beberapa elektron dan hole ada untuk sementara menunggu rekombinasi. Suhu semakin tinggi meningkatkan getaran pada level atom sehingga akan semakin banyak tercipta elektron dan hole. Jadi ini ada pengaruh suhu, ya. Jadi kalau suhunya semakin panas maka bisa terjadi tadi hole yang tercipta, kemudian nanti semakin banyak kalau suhunya semakin tinggi. Namun berapapun suhunya, silikon murni memiliki jumlah elektron bebas dan hole yang sama. Jadi meskipun ini tadi lepas dari ikatannya, akan menjadi hole di ikatan itu, tapi jumlahnya tetap tidak berubah. Jadi bebas, elektron bebas dan hole itu sama, ya, sama, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Ini namanya yang kristal yang silikon yang stabil, yang kristal yang murni seperti itu, ya. Ini tadi kalau kristal murni sebenarnya sifatnya sebagai isolator. Nah, berikutnya ini bisa terjadi aliran elektron atau hole jika pada tepi-tepi dari kristal tadi diberi tegangan, ya, diberi tegangan listrik. Misalkan ini dikenakan dua plat, ya, jadi ada di tengah-tengah ini silikon, kemudian ini ada dua plat yang punya muatan negatif, jadi kutub negatif, dan punya muatan positif. Maka akan terjadi aliran dalam bahan semikonduktor ini. Jadi kalau ada aliran negatif ini ada tadi yang elektron bebas tadi, ya, karena adanya getaran tadi ini tadi menimbulkan adanya hole satu, ya. Jadi ini ada elektron bebas yang terjadi karena tadi ada getaran atau panas pertama kali sehingga menjadi elektron bebas. Nah, ini jika ada energi dari luar, ada tegangan, ya, maka ini sifatnya negatif, maka dia akan mendorong elektron, ya. Jadi juga sebaliknya, ini yang sifatnya positif, ini akan menarik, ya, akan menarik hole ini yang secara kristal berarti muatannya adalah positif. Ini hole ini akan karena ini positif, ini negatif, dan ini ada tenaga yang mendorong, maka ini elektron ini akan bisa mampu berpindah ke hole sebelahnya. Nah, karena ini berpindah, maka ini juga akan berpindah. Jadi ini akan terjadi aliran elektron dari paling kanan menuju terus ke kiri, ya. Jadi kristal silikon kita tempatkan di antara dua plat logam yang bermuatan. Jadi diberi sumber tegangan, maka asumsinya kalau ada energi panas yang telah menghasilkan elektron bebas dan hole, jadi ini tadi ada energi panas yang sudah menghasilkan elektron bebas dan hole, maka elektron bebas
berada dalam orbit besar di ujung kanan kristal. Ya. Jadi ini ada di ujung kanan kristal. Karena plat bermuatan negatif, elektron bebas akan ditolak ke kiri. Ya, karena ini minus, maka dia akan ditolak. Elektron bebas ini dapat berpindah dari satu orbit besar ke orbit berikutnya sehingga mencapai plat positif. Jadi ini jadi gerakannya tadi ya, itu tadi contohnya yang tadi ya. Ini akan tertolak kemudian akan, jadi kalau ini nanti bergeser ini kan sudah akan bisa pada saat kembali dia akan menempati di di hole yang ada. Jadi kalau hole menarik elektron valensi di titik A misalnya, ini elektron valensi, hal ini menyebabkan elektron valensi bergerak ke dalam lubang. Kemudian lubang baru di titik A ini akan menarik yang B akan menarik yang C menarik D akan menarik yang E akan menarik yang F. Jadi terjadi aliran elektron sepanjang A, B, C, D, E, F ya. A, B, C, D, E, F gitu ya. Itu terjadinya arus yang ada di dalam semikonduktor. Yang tadi sebenarnya semikonduktor masih belum ada tambahan elektron maupun hole karena jumlahnya masih sama ya. Jadi ini dinamakan dengan semikonduktor yang intrinsik, yang masih murni ya. Jumlah hole dengan elektronnya sama. Nah, ini kalau tadi sudah semikonduktor intrinsik ini memiliki jumlah hole dan elektron bebas yang sama yang dihasilkan dari adanya thermal energy tadi. Tekanan yang diberikan akan memaksa elektron bebas, ya, elektron bebas ini mengalir ke kiri dan hole akan mengalir ke kanan. Ya, kalau ini ditarik ke kiri, tarik plus, ini akan ditarik ke negatif. Ketika elektron bebas tiba di ujung kiri kristal, memasuki kabel eksternal dan mengalir ke terminal baterai positif. Jadi ini akan mengalir ke terminal baterai. Waktu ditarik ke kiri ya, yang elektron. Sebaliknya, elektron bebas pada terminal negatif, baterai akan mengalir ke ujung kanan kristal. Dari baterai negatif akan mengalir ke ujung kanan kristal. Pada titik ini, mereka memasuki kristal dan bergabung kembali dengan lubang-lubang yang tiba di ujung kanan kristal. Jadi ini akan tiba di ujung kanan. Dengan cara ini, aliran elektron bebas dan lubang yang stabil terjadi di dalam semikonduktor. Jadi akan terjadi aliran yang stabil saja. Tidak ada aliran lubang di luar semikonduktor. Tidak ada aliran lubang di luar semikonduktor. Jadi terjadinya hanya di dalam semikonduktor saja. Jadi arus dalam semikonduktor ini sebagai efek gabungan dari dua jenis aliran, yaitu aliran elektron bebas dalam satu arah, yaitu dari arah kanan ke kiri, dan aliran hole ya, ke arah yang lain, yaitu dari kiri ke kanan. Ini dalam semikonduktor intrinsik ini terjadinya aliran seperti itu. Ya. Jadi hanya ada di dalam bahan, tidak akan ada aliran di luar. Nah, supaya terjadi aliran di luar, maka ini akan dibuat semikonduktor dengan campuran tertentu. Ya, misalkan pertama ini diberi tambahan elektron bebas atau diberi hole. Ya, jadi ini ada tambahan, ini ada hole. Jadi semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang sudah diberi doping untuk meningkatkan konduktivitas. Contohnya yang ini ditambah elektron, ini ditambah hole-nya. Penambahan elektron bebas dengan cara penambahan atom pentavalen. Atom pentavalen ya ditambahkan. Jadi tadi kan atomnya tadi pada orbit cuma 4 ya, 4 valensi. Nah, kalau ditambahkan atom dengan
5 valensi, maka nanti ini akan ada 1 elektron bebas. Karena ini dia yang terkait hanya 4, karena dia memiliki 5, maka nanti akan ada 1 elektron bebas. Ya. Sedangkan penambahan hole dengan cara penambahan atom trivalen. Ya. Jadi kalau atomnya trivalen, maka nanti akan jadi ini atomnya ini trivalen 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi yang ini 5 ya, ditambah 5 atom dengan 5 valensi. Yang hole ditambah atom dengan 3 valensi. Nah, itu akan menjadi namanya semikonduktor yang ditambah dengan elektron namanya tipe N, yang ditambah dengan P namanya tipe P. Ya. Jadi ini yang tipe N ini berarti lebih banyak elektronnya. Kalau tadi kan 1 atom di dalam 1 kristal. Nah, maka kalau banyak atom itu berarti kan ada banyak kristal, pembentuk kristalnya, maka akan ini ya bisa terjadi banyak elektron bebas. Nah, ini tipe konduktor tipe N, ya, jadi memiliki banyak sekali elektron bebas. Sehingga dinamakan dengan pembawa mayor, ya, majority carrier. Jadi pembawa arus listriknya utama adalah elektron bebas untuk yang semikonduktor tipe N. Sedangkan sebetulnya juga ada membawa positifnya, tapi itu minor ya, yang minority. Nah, untuk semikonduktor yang diperkaya dengan P, ya, dengan atom P tadi, karena ditambahkan atom trivalen, ya. Kalau yang N tadi ditambahkan dengan pentavalen, ini maka plusnya lebih banyak daripada minusnya. Jadi sehingga plusnya ini sebagai pembawa yang utama, ya, majority carrier. Jadi yang pembawa arusnya adalah yang plus, yang whole, ya. Sedangkan yang elektron ini yang minority. Nah, ini sifat dasar dari semikonduktor yang sudah diperkaya dengan elektron menjadi tipe N, diperkaya dengan hole, ini akan menjadi tipe P. Nah, yang terakhir setelah kita paham tentang semikonduktornya tipe N dan tipe P, maka untuk menjadi suatu komponen aktif maka akan disambungkan antara P dan N menjadi sambungan PN, ya. Jadi kristal jenis P ini yang tadi diperkaya dengan hole, kristal jenis N ini kalau sendiri-sendiri tadi, ini nanti ya hanya akan terjadi aliran internal saja, ya. Jadi kemudian setelah stabil ya berhenti. Nah, supaya bisa mengalir terus, maka ini akan disambungkan dua jenis ini menjadi sambungan PN, ya. Jadi sambungan PN ini yang nanti akan dimanfaatkan, ya, setelah menjadi PN ini menjadi komponen aktif di dalam rangkaian elektronika, yaitu yang kita sebut dengan komponen aktif diode, ya. Jadi kristal P dan kristal jenis N disambung ini membentuk sambungan PN atau PN junction, ya. Inilah yang dinamakan dengan diode. Oke, jadi ini dasar-dasar dari komponen-komponen aktif yang digunakan dalam elektronika analog. Ya, memang dasarnya elektronika itu ya elektronika analog, ya. Sementara kalau digital itu perlakuan dari sifat komponen aktifnya nanti, ya, itu menjadikan hanya bisa 2 nilai, itulah lalu nanti menjadi digital. Tapi sebenarnya dasarnya ya konsep dasarnya atau cara kerja dasarnya adalah kerja analog yang dasarnya diberikan atau diambil dari adanya sifat dari bahan semikonduktor, ya. Salah satunya adalah bahan silikon, ya. Mungkin dalam perkembangannya nanti bisa mungkin kalau Anda sudah mendengar, nah,
nantinya bisa saja dipakai bahan yang lain, misalkan adalah bahan karbon yang sudah mulai diteliti ya. Jadi bisa juga pakai karbon karena kelemahan dari silikon ada juga ya. Oke, saya kira untuk materi yang kedua ini yaitu pemahaman tentang bahan, bagaimana cara kerja dari bahan semikonduktor ini bisa nanti dimanfaatkan sebagai komponen aktif di dalam elektronika. Oke, terima kasih untuk yang materi ini, saya kira cukup ini, terima kasih ya.